Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kak Dela. Teman-teman, hari ini kakak akan menemani teman-teman untuk belajar materi pecahan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Oke, semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, oke, kita mulai saja pembahasannya. Pecahan. Sebetulnya materi pecahan ini sudah pernah teman-teman pelajari di kelas 4 ya, bahkan ada juga yang kelas 3. Nah, pecahan di sini sendiri adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Jadi di sini kakak mau sedikit mengulas dulu apa itu pecahan dan seperti apa pecahan ya. Oke. Di sini kakak punya sebuah kotak berwarna biru. Nah, di sini kotaknya itu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama, atau bisa disebut dengan kotak ini adalah persegi. Nah, kotak tersebut ingin dibagi menjadi dua bagian yang sama rata. Jadi ceritanya dua kotak ini kakak bagi menjadi dua. Sama rata, berarti bagian atas dan bagian bawah memiliki besaran atau memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian kalau dipotong seperti ini ya. Nah, dalam pecahan, bagian atas kotak yang tadi sudah dipotong adalah 1/2. Kenapa 1/2? Coba kita perhatikan. Bagian atas di sini adalah satu bagian. Total semuanya ini ada 2, berarti 1/2. Jadi 1/2. Yang bawahnya gimana? Sama, karena tadi dibaginya itu menjadi dua bagian yang sama rata. Kayak gitu ya. Nah, pecahan ini bernilai 1/2. Terus gimana Kak kalau misalkan dibaginya menjadi 3 bagian? Ya nggak masalah, yang penting 3 bagiannya itu adalah sama rata. Berarti setiap bagiannya atau setiap potongnya itu nilainya 1/3 karena dibaginya 3 bagian. Atau misalkan nih, dari kotak yang ini kakak bagi lagi menjadi 2. Nah, berarti ini kan ada 4 bagian ya teman-teman ya. Berarti kalau satu bagiannya ini adalah 1/4. Gitu ceritanya. Itu adalah konsep dari pecahan. Nah, selanjutnya 1/2 ini tadi kan kakak bilang ya, kalau misalkan pecahan itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Apa itu pembilang? Pembilang itu adalah bilangan yang ada di bagian atas. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang ada di bagian bawah. Ini adalah konsep dasar dari pecahan atau pengertian dari pecahan itu sendiri. Jadi ini teman-teman gak boleh kebalik. Berarti kalau misalkan nanti guru-gurunya bilang ada penyebut, nah berarti kan teman-teman harus sudah tahu penyebut itu ada di bagian bawah, kalau pembilang yang di atasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kakak nggak akan terlalu menjelaskan pecahannya karena memang udah pernah. Di sini kakak mau mengulas lagi tentang macam-macam pecahan. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, ada pecahan biasa. Oke. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi hanya ada pembilang dan penyebut. Contohnya tadi ya, 1/2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. 2/5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. 5/7 dan seterusnya. Jadi hanya ada pembilang dan penyebut. Itu namanya pecahan biasa ya. Dan juga kalau pecahan biasa itu biasanya hanya ada pembilang dan penyebut, tapi ternyata ada juga namanya pecahan campuran. Kalau pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang merupakan gabungan bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2 1/2. Ini ada pecahan tapi di depannya ada bilangan bulat. Nah, ini namanya pecahan campuran. 4 2/5 juga sama. 4-nya adalah bilangan bulat dan 2/5-nya adalah pecahan. 3/5. 3, 5/7 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pecahan campurannya. Jadi bedanya itu ada bilangan bulat di depan pecahannya itu gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Nah, jadi sebenarnya koma-komaan atau desimal ini juga termasuk ke dalam pecahan. Macamnya beragam ya teman-teman ya.
Ada yang di depannya itu 0, ada di depannya itu 1 angka, bahkan bisa 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Dan juga teman-teman harus lihat nih, di belakang koma ada berapa angka. Nah, beda-beda ya, yang ini ada 2, yang ini ada 3, yang ini ada 4. Yang ini ada 2, ini ada 1, ada 3, bisa juga ada 4, dan seterusnya. Pokoknya yang ditandai dengan tanda koma itu namanya pecahan desimal. Atau teman-teman mungkin biasanya bilangnya ini bukan pecahan desimal, tapi bilangan desimal ya. Oke, yang selanjutnya ada pecahan persen. Kalau pecahan persen ini adalah pecahan perseratusan dengan lambangnya persen. Yang kayak gini ya kalau ditanda atau di lambang. Nah, biasanya kalau teman-teman lihatnya ini di diskon ya, atau di pajak biasanya ada. Nah, contohnya 15%, 25%, 7,5%, dan seterusnya. Itu untuk macam-macam pecahan. Nah, sekarang kakak mau ngingetin lagi nih cara mengubah pecahan seperti apa. Oke, yang pertama, di sini kakak punya pengubahan pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kayak gimana ya? Kita lihat. Nih, di sini kakak punya 8/5. Seperti tadi yang udah kakak bilang, 8 itu merupakan pembilang dan 5-nya adalah penyebut ya. Nah, 5/8. Nah, pecahan campuran ini, yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya itu harus lebih besar dari penyebut. Ingat, pecahan yang bisa diubah ke campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Di sini kakak punya 8/5 dan juga 5/8. Yang mana ya yang merupakan yang bisa dirubah ke dalam pecahan campuran? Nih, kita lihat. Yang betul adalah yang 8/5 karena 8 lebih besar dari 5. Gitu ya. Jadi ingat, pecahan yang bisa diubah ke campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar kayak gitu. Contoh, misalkan di sini, gimana cara ngubahnya? Di sini kakak pakai pembagian kurung. Nah, 8/5 berarti 8 dibagi 5. 8-nya yang ada di dalam ya. 8 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1. Nah, selanjutnya 1 dikalikan ke 5. Berapa ya 1 kali 5? 5. Setelah itu dikurangin teman-teman. 8 kurang 5 berapa ya? Nah, 3. Setelah itu 3 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa udah stop sampai situ. Sekarang kita tinggal dijadikan pecahan campuran. Berarti kalau dijadikan pecahan campuran jadi 1/3/5. Satunya dari atas, 3-nya dari bawah, 5-nya dari depan. Kalau kakak kasih kuncinya adalah ABD atas, bawah, depan. ABD atas, bawah, depan. Jadi 8/5 kalau diubah jadi campuran menjadi 1/3/5. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau ada yang masih belum terlalu paham, boleh diulangi lagi di bagian pecahan biasa ke campuran ya. Oke, selanjutnya ada dari pecahan biasa ke desimal. Nah, contohnya masih sama ya, kakak pakai 8/5. 8/5 kalau dijadiin desimal berapa ya? Di sini kakak menggunakan cara yang sama, adalah cara tadi, dibagi kurung ya. Nah, 8/5 berarti kan 8 dibagi 5. 8-nya di dalam, 5-nya di luar. 8 bagi 5 dapat berapa? 1. Yang mendekati tapi tidak boleh lebih. 1 dikali 5 berapa ya? 5. Nah, sekarang habis itu dikurangin. 8 kurangi 5 itu 3. Nah, bedanya kalau tadi dijadiin pecahan campuran itu stop sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Tapi kalau ke desimal dia harus bisa sampai dapat paling kecil angkanya ya, atau habis gitu ya. Contoh, gimana maksudnya Kak? Yuk kita lanjut. 3 bagi 5 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, ingat ya teman-teman, kalau tidak bisa harus pakai koma, tambahin koma di atas. Nah, kalau atas sudah pakai koma, jangan lupa sebelah 3 harus tambahin 0, jadi 30. 30 bagi 5 itu berapa ya? 6. 6 kali 5, 30. Dikurangin hasilnya 0. Jadi, pecahan desimal dari 8/5 adalah 1,6.
Oke teman-teman, kayak gitu ya. Jadi ingat bedanya, kalau tadi campuran mah sampai dia tidak bisa dibagi lagi, kalau desimal sampai mendapatkan koma ya. Kalau misalkan nih, ternyata di sini nggak 0, gimana dong Kak? Nah misalkan di sini 2 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. Teman-teman tambahin lagi 0, jadi 20. Di atasnya nggak usah pakai koma lagi. Pakai koma itu cukup 1 kali saja di depan sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau yang masih bingung, boleh diulangi lagi di bagian pecahan biasa ke desimal. Oke? Kita lanjutkan. Di bagian ketiga, ini ada dari pecahan biasa ke persen. Nah, sama saja. Di sini kakak pakai contohnya 8/5 ya. Kalau diubah ke persen, ingat, ini ada kuncinya. Harus dikali 100%. Contoh, 8/5 dikali 100%. Gimana ya cara hitungnya? Nah, teman-teman boleh dikalikan dulu bilangan yang atas. 8 kali 100 bagi 5 itu boleh. Yang tidak boleh 5 dikali 100, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini mah nggak boleh dikalikan. Yang boleh dikalikan itu atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Karena 100 ini adanya di atas, atau bisa ditulis 100 per 1 ini tuh ya, kayak gitu. Nah, jadi yang boleh tadi ya 8 dikali 100 dibagi 5 itu boleh. Atau kalau teman-teman sudah bisa main coret, ini bisa dicoret loh. Caranya gimana? Coba lihat. 100 dan 5 ini bisa dibagi dengan angka berapa ya? Nah, ternyata 100 dan 5 bisa dibagi dengan angka 5. Dua-duanya harus dibagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 berarti dicoret jadi 1. 100 dibagi 5. Ini dicoret jadi 100 bagi 5 berapa? 20. Karena ini sudah 1, tinggal aja 8 dikali 20. Berapa ya? 8 kali 20, 160%. Jadi, persen dari 8/5 itu adalah 160%. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini kakak punya pengubahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang kebalik ya. Tadi biasa ke campuran, sekarang campuran ke biasa. Gimana ya caranya? Nih, di sini kakak punya campuran. Ingat, tadi campuran itu harus ada bilangan bulat di depannya. Nah, cara mengubahnya, kalikanlah penyebut dengan bilangan yang di depan, lalu tambahkan dengan pembilang. Oke, kita coba. Kalikanlah penyebut 3/4. Berarti penyebut yang mana teman-teman? Yang 4 ya. Dengan bilangan di depan. 4 berarti harus dikalikan dengan 3. 4 kali 3, 12. Lalu tambahkan dengan pembilang. 12 tambah 3 adalah 15. Jadi pecahan biasa dari 3/4 adalah 15/4. Gitu ya. Jadi caranya, kalikan penyebut dengan bilangan yang ada di depan. Lalu tambahkan dengan bilangan yang di atas. Jadi 4 dikali 3 itu 12, ditambah 3 adalah 15. Jawabannya 15/4. Paham ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini juga ada clue-nya. Teman-teman perhatikan. Perhatikan banyak digit angka di belakang koma. Jika ada 1 digit angka, itu berarti artinya per 10. 2 digit angka per 100, 3 digit angka per 1000, dan seterusnya. Sekarang di sini kakak punya 5,2. Berarti ada berapa angka? Ada berapa digit angka di belakang koma? Ada 1 ya, yaitu angka 2. Nah, berarti kita tulisnya ubahnya menjadi 52/10. Mudah kan? Jadi tinggal tulis semua angkanya tapi dipakein per 10. Kenapa per 10? Karena 1 angka di belakang koma ya. Kalau misalkan kakak punyanya 5,25, nah berarti 525/100. Karena ada 2 digit angka di belakang koma dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sampai sini udah jadi pecahan biasa, tapi ada bisa juga teman-teman sederhanakan ya. Masih ingat cara menyederhanakannya? Nah, cara menyederhanakan itu membagi membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama ya. 52 sama 10 bisa dibagi berapa yang paling besar? Dibagi 4? Gak bisa. Dibagi 5? Yang 52-nya gak bisa. Ya udah, berarti yang paling bisa adalah dibagi 2. 52 dibagi 2 adalah 26. Dan 10 bagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 26/5.
per 5. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, mengubah dari persen ke pecahan biasa. Ini juga ada clue-nya. Nah, di sini clue-nya itu persen itu artinya per 100. Ini juga sangat mudah banget ya teman-teman ya. 35% berarti kalau dijadiin pecahan biasa adalah 35 per 100 ya. Kalau 15% ya udah tinggal 15 per 100. Kalau 17%,5 gimana? Berarti 17,5% itu artinya 175 per 1000. Kenapa per 1000 ya? Karena 17,5 ada satu angka di belakang koma ya, jadi tambahin nolnya juga 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga sama, bisa disederhanakan lagi. 35 dan 100, angka yang bisa membagi itu adalah 5. 35 bagi 5, 7, dan 100 bagi 5, 20. Ini udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi sampai sini sudah selesai. Gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah belajar pecahan? Tadi apa sih yang sudah kita pelajari? Tentang pecahan ya, pecahan itu seperti apa itu pembilang dan penyebut, macam-macam pecahan, dan yang paling mudah ternyata adalah cara mengubah pecahan. Jadi teman-teman gak usah bingung. Misalkan, kalau angkanya besar gimana? Ya nggak masalah. Kalau teman-teman sudah tahu caranya seperti apa, angkanya sebesar apa juga, teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Yang penting teman-teman tahu dulu caranya seperti apa. Nanti untuk latihannya kakak akan lanjutkan lagi mungkin di materi selanjutnya. Oke, sampai sini dulu penjelasan mengenai pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.